Halo teman-teman, selamat datang di channel Matless. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi aljabar. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi mengenai limit fungsi aljabar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu limit. Nah, saya akan menjelaskannya menggunakan sebuah grafik ya, agar lebih mudah. Nah, di sini saya punya koordinat ya, koordinat kartesius, yaitu y dan ini x pastinya. Nah, di sini saya misalkan ada fungsinya saya gambar seperti ini. Nah, ya, di sini y sama dengan fx. Lalu di sini saya taruh sebuah titik di x a ya. Nah, lalu kita sambungkan dulu ya titik ini ke fungsinya, lalu ke samping. Ya, seperti ini ya. L. Nah, teman-teman, jadi limit itu mendefinisikan jika x mendekati a, sangat dekat dengan a, tapi dia bukan a ya. X itu tidak sama dengan a, tapi dia sangat dekat dengan a, maka dia akan mendekati apa di sumbu y ini. Nah, misalkan saya pasang di sini ya. Ini coba saya dekatkan dari sebelah kiri ya. Di sini misalnya. Maka ini kalau kita pasangkan ke sini, kita tarik garisnya dari panah ini ke sini, lalu ke sini, akan di sini kan? Maka ketika saya lebih dekat lagi, dia akan di sini. Lebih dekat lagi, dia akan di sini. Ya, seperti itu. Nah, sama halnya dari kanan. Saya dekat dari sini, maka saya pasang garis ke sini, dan dia di sini. Saya dekat lagi, dia di sini. Saya dekat lagi, dia di sini. Nah, ternyata ketika X semakin dekat dengan A, maka dia akan semakin dekat dengan L. Nah, ini yang mendefinisikan apa itu limit. Nah, jadi saya bisa tuliskan di bawah sini. Limit ya, X mendekati A. Nah, tadi kan kita dari kiri dan dari kanan. Ini saya tulis dari kiri dulu. Dari kiri tuh kita kasih tanda negatif ya, artinya dari kiri. Limit X mendekati A dari kiri, dari fungsi fx, dia akan mendekati L. Oke. Dan ternyata dia juga sama, dari kanan juga. A dari kanan plus ya logonya, dia juga mendekati L ya. Kalau di sini dari kanan, maka di sini dari atas ya. Tuh, dia juga mendekati L. Maka limit itu dituliskan sebagai seperti ini ya. Jadi limit akan ada nilainya di X mendekati A kalau X mendekati A dari kiri dan dari kanan, dia sama hasilnya ya. Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini. Limit X mendekati A fx. Tapi kalau dari kirinya dan dari kanan beda, maka ini dia bukan sebuah limit. Nah, teman-teman, saya akan juga tuliskan beberapa sifat yang harus kita ketahui mengenai materi limit ini. Nah, jadi ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat limit X menuju A dari K. K di sini adalah konstanta ya, sebuah angka atau yang tidak terpengaruh dengan X ya. Nah, ini akan sama dengan K, karena ini disebut fungsi konstan ya. Fungsi konstan dengan K adalah konstanta. Oke. Nah, yang kedua, ketika limit X menuju A dari X. Nah, karena ini tidak ada X, berarti menjadi A. Ya, karena X menuju A. Lalu yang ketiga, itu limit X menuju A dari fx plus minus gx.
Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita buka ya. Kita buka menjadi seperti ini. Limit X menuju A dari fx plus minus limit X menuju A dari gx. Nah, jadi kita bisa buka ya, kayak kita pasangkan satu-satu dengan limit. Ini pasangkan dengan limit, ini juga pasangkan dengan limit. Nah, tandanya menyesuaikan dengannya di sini ya. Lalu ada juga, karena ini penjumlahan pengurangan, hubungan perkalian juga termasuk limit X menuju A, oke, dari fx kali gx itu akan sama dengan limit X menuju A dari fx dikali limit X menuju A dari gx. Oke, seperti ini. Nah, masih ada lagi. Setelah itu hubungan pembagian. Ya. Jadi limit X menuju A dari fx per gx. Oke. Dengan syarat gx-nya nggak boleh 0 ya. Nggak boleh sama dengan 0 karena menjadi tidak terdefinisi. Nah, ini menjadi limit X menuju A dari fx dibagi limit X menuju A dari gx, seperti ini. Nah, dengan syarat juga yang bagian bawah sini tidak boleh 0 ya. Lalu ada lagi ya bentuknya seperti ini. Yang keenam, limit X menuju A konstanta dikali suatu fungsi. Nah, karena konstanta ini tidak terpengaruh oleh apapun, tidak terpengaruh oleh X, maka konstantanya bisa kita keluarkan. Jadi, K dikali limit X menuju A dari fx. Seperti ini ya. Nah, satu lagi, yaitu hubungan kuadrat dan hubungan kuadrat serta akar. Jadi, misalkan saya punya limit X menuju A dari fx pangkat suatu n. Nah, ini sama dengan limit X menuju A dari fx, lalu semuanya kita pangkatkan dengan n. Sama halnya juga akar ya. Kalau akar kita ubah seperti ini. Limit X menuju A dari akar dari n fx, maka akarnya bisa kita keluarkan jadi gede gini. Limit X menuju A dari fx ya. Jadi ini adalah 7 sifat yang harus kalian pahami terlebih dahulu agar kita bisa mengerjakan soal dengan lebih mudah ya, karena ini sangat dibutuhkan. Nah, terus dalam pengerjaan soal limit itu ada 3 cara yang dapat kita pakai. Nah, ini khususnya limit fungsi aljabar ya. Di sini saya akan tulis. Oke. Jadi, cara pertama adalah cara substitusi. Nah, cara substitusi ini bagaimana? Nah, saya akan menjelaskannya langsung dengan soal ya. Nah, misalkan kita diminta untuk mencari limit dari X menuju 1 X 3X minus 2. Oke, seperti ini. Nah, karena namanya ini substitusi, maka kita mengubah kan? Kita ubah X-nya 1, X menuju 1. Di sini kita ubah 1. Menjadi seperti apa? Jadi 3, X-nya kita ubah 1, kurang 2. 3 kali 1, 3 kurang 2, 1. Nah, ini sangat mudah bukan? Substitusi. Nah, cara kedua itu adalah faktor, pemfaktoran. Nah, ini saya misalkan seperti ini nih. Soalnya limit X menuju minus 2 dari X kuadrat tambah 4X tambah 4 per X tambah 2. Nah, teman-teman lihat, kalau kita menggunakan cara substitusi di soal kedua, nih coba ya, kita lihat yang bagian bawah, minus 2, kita ubah sini, minus 2 tambah 2 menjadi 0. Sedangkan ini sebuah pecahan rasional di mana bagian penyebutnya nggak boleh 0. Itu menjadi tidak terdefinisi. Maka dari itu kita harus ubah
bentuk ini menjadi seperti ini. Limit X menuju minus 2. Oke. Ini kita buka. Menjadi X tambah 2. X tambah 2. Per X tambah 2. Alhasil bagian bawahnya bisa kita hilangkan. Ya. Jadi setelah itu kita akan menghasilkan ini dan sisanya ini. Baru kita boleh substitusikan. Minus 2 masuk sini menjadi 2 minus 2, 0. Akhirnya limitnya 0. Ya, seperti itu. Lalu cara ketiga. Cara ketiga adalah kita namanya kali sekawan. Ya, namanya kali sekawan. Nah, ini saya misalkan ditanya limit X menuju 4 dari 4 minus X per X kurang akar 6X minus 8. Nah, ini juga sama. Kalau kita pakai cara substitusi, kita masuk ke dalam, alhasil bagian bawah akan sama dengan 0. Nah, itu tidak boleh. Maka dari itu kita pakai cara lain. Nah, teman-teman mungkin sudah bisa cara merasionalkan ya. Karena ini punya akar di bawah, kita rasionalkan. Kita kali sekawan dengan ini kali ya. Dengan yang akar ini. Dengan syarat bagian minus kita ubah jadi plus ya. Jadi X tambah 6X minus 8. Bagian bawah juga X tambah 6X minus 8. Seperti ini. Langsung kita kerjakan ya. Ini limitnya tetap ditulis ulang ya, jangan lupa. Seperti ini. Limit X menuju 4. Nah, bagian atasnya ini terserah teman-teman, boleh teman-teman kalikan. Tapi kalau saya tidak kalikan. Saya biarkan seperti ini. 6X minus 8 ya. Lalu bagian bawah kita kalikan. Karena ini X kurang sesuatu, X tambah sesuatu. Nah, ini kan selisih 2 kuadrat ya. Dimana saya tuliskan di sini ya. Dimana A tambah B dikali A kurang B itu akan sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Nah, jadi kita bisa terapkan di sini. Maka ini menjadi apa? X kuadrat ya, bagian depan kuadrat dikurang bagian ini kuadrat, menjadi hilang akarnya. Jadi dikurang 6X, karena kurangnya di sini double menjadi tambah 8. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa bagian bawah ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi seperti ini. Sama dengan sini ya. Nah, tapi teman-teman sebelum itu teman-teman coba masukkan 4 ke bawah sini. Apakah 0 juga? Kita coba ya. 4 kuadrat 16. 4 kali 6, 24. 16 dikurang 24. Itu minus 8 ya. Tambah 8, oh ternyata masih 0. Nah, kalau ternyata masih 0, belum bisa dikerjakan ya teman-teman. Karena nggak boleh. Jadi kita langsung pakai pemfaktoran lagi. Pakai cara kedua lagi. Dimana kita tulis ulang limit X menuju 4. Ini di atas saya tuliskan tetap saja ya. Masih di kotak-atik. Oke. Nah, bagian bawahnya kita buka. X yang hasilnya 8 namun min 6. Maka menjadi min 4, min 2. Nah, ternyata ini dan ini komponennya sama, hanya saja berkebalikan. Beda min 1 ya, dikali min 1 berarti. Ini kali min 1 menghasilkan ini, maka kita bisa coret. Dan sisanya min 1 di sini. Oke. Jadi, setelah kita coret, kita bisa substitusi. Kenapa? Karena kalau 4 kita masukkan ke sini, 4 kurang 2 bisa menjadi sebuah angka ya, bukan 0. Maka langsung kita substitusi. 4 masuk ke sini, jadi minus ya. Ini ada minus ya depannya. Minus 4 ditambah akar 6 kali 4 kurang 8 per
ini X minus 2. Sini ya, X minus 2. 4 minus 2. Oke. Hasilnya minus 6 kali 4, 24. Kurang 8, 16. Akar 16, 4. 4 tambah 4, 16. 4 tambah 4, 8. Jadi 8 per 2. Hasilnya 8 per 2, 4. Minus 4. Ya, seperti ini Jadi teman-teman ada 3 cara yang dapat teman-teman lakukan ya. Jadi kalau yang substitusi pertama tadi, kalau kita masukkan, ya langsung saja kita substitusikan seperti biasa. Tapi kalau pemfaktoran, ketika kita tidak bisa menggunakan substitusi, karena di bawahnya akan menghasilkan 0. Kali sekawan juga kita nggak bisa pakai substitusi. Lalu, dan ada rasional di sini, kita nggak bisa faktorkan juga kan. Maka kita harus rasionalkan seperti ini. Ternyata dapat bentuk seperti ini, baru kita dapat faktorkan menjadi seperti ini. Ya, seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.